Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Kang Jenal Mutaking. Tepuk tangan untuk Kang Jenal dulu. Kang Jenal, terima kasih sudah hadir di Rumah Kreatif Metropolitan. Siap. Jadi ini studio baru kita. Mohon maaf kalau berantakan. Beginilah ruang kreatif Metropolitan. Kita sudah beberapa kali melakukan proses produksi di studio ini. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sudah kedatangan Kang Jenal di tengah kesibukannya, di tengah banyak aktivitasnya. Kang Jenal masih mau hadir di Metropolitan. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ada satu hal yang penasaran, Kang. Ini di luar yang kita obrolin sebenarnya. Kang Jenal itu beberapa kali juga mungkin pernah melakukan atau memimpin sidang. Pernah nggak matiin mic? Soalnya dulu banyak gitu yang matiin mic. Gimana Kang? Kita ada kode etik. Ada kode etik. Semua anggota punya hak bicara dan anggota pun bicara setelah dikasih kesempatan ya. Tapi kalau pada saat orang itu bicara kita matiin mic, ya melanggar kode etika atau tata tertib. Iya, soalnya di negeri mana tuh? Negeri Konoha atau apa gitu ya. Mungkin mati lampu nggak? Ada beberapa orang yang lagi ngomong gitu ya, terus tiba-tiba mic-nya mati gitu. Iya. Tapi alhamdulillah kalau di Kota Bogor nggak ya? Mungkin hilap. Bogor nggak ya. Pak Ketua pun nggak pernah lah. Nggak ya? Iya. Ya mudah-mudahan di Kota Bogor apapun yang menjadi isu pembahasan bisa dilihat dan bisa disaksikan oleh masyarakat secara luas. Insyaallah. Karena mungkin ada beberapa hal yang penting yang perlu masyarakat ketahui. Nanti kita juga akan singgung. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Kang. Ini saya pengen ngulas tentang sosok Akang dulu. Sebenarnya pertama kali terjun di politik itu di usia berapa ya, Kang? Usia 23 ya. 23 tahun. Berarti masih kuliah sebenarnya kalau usia saya situ. nggak kuliah. Kuliah itu setelah jadi anggota dewan sebetulnya. Iya. Jadi kronologisnya memang gimana? Apa namanya di luar dugaan lah ya. 2008 itu saya pada saat itu masih security di restoran Gili-Gili. Iya. Di seberang Kecamatan Bogor Timur ya. Iya. Kemudian yang sekarang jadi Sabu Haji itu bukan? Bukan. Sebelahnya. Setelahnya lah ya. Jadi seberang S Hardware. Oh iya, S Hardware. Di situ hampir 4 tahun ya. Dari 2008 itu. Sebelum 2008 saya sudah masuk di situ. Nah, setiap hari di rumah itu memang banyak orang berkumpul ya. Nggak tahu sedang mengapain gitu. Jadi saya anggap mungkin tamu orang tua lah, tamu babeh saya, nggak tahu ngobrolin apa gitu kan. Nah, tiba-tiba lama kelamaan banyak bendera yang ditancapkan di rumah gitu kan. Nah, saya lihat lambang burung gitu kan, Gerindra gitu kan. Nah, itu bendera yang dinancap dari teman-teman orang tua saya gitu kan. Nah, saya memang dari lulus sekolah belum pernah masuk organisasi partai politik, belum pernah ikut satu organisasi masyarakat atau apapun itulah. Jadi memang katakanlah polos dalam hal dunia politik ya. Nah, pada saat masuk 2009 Januari, saya pulang kerja satpam, jaga malam pulang pagi, saya dipanggil sama bapak, sama babeh gitu kan, ditanya mana ada bahasa Sunda sih? Nggak apa-apa, kita juga ngerti. Nanti ada translate-nya ya. Nanti ada translate-nya. Jadi emang mana wayahna nyalonkeun anggota dewan gitu kan. Bayangkan Kang Rama, saya yang kerja pada saat itu security, SMA saya di pelayaran dulu ya. Gak ada yang nyambung satupun. Iya, betul. Tiba-tiba pada saat pagi itu baru pulang turun jaga malam ditanya oleh babeh dan disuruh mana nyalon anggota dewan. Saya suruh jadi anggota dewan maju gitu kan. Apa yang saya jawab? Naon sih beh, macam-macam wae gitu kan. Saya bilang artinya pertama saya nggak tahu anggota dewan tuh tugasnya apa, ngapain kerjanya sebagai anggota partai politik. Yang ketiga nggak ada pengalaman, dan yang keempat saya tahu dari teman-teman satpam yang lain dewan itu jelek citranya di masyarakat. Jadi saya nolak. Udah langsung saya tidur, bodo amat. Kunci kamar saya kunci pintunya gitu kan. Nah, 2 hari berikutnya sama. Ditanya lagi. Coba nurut ke orang tua gitu kan.
mana rek gawe satpam wae nepi iraha gitu kan. Pamajikannya budak piraku rek gaji 500.000 sebulan. Saya bilang mahi kok beh cukup. Saya bilang kan 500.000 pada saat itu saya bilang cukup lah. Walaupun memang pas ya. Iya, pas lah. Pas karena udah punya anak. Iya. Itu usia berapa kan ya? 23. Pas 23 itu ya? 23 itu kemudian nolak, akhirnya berhasil nolak lagi, saya tinggalin orang tua saya. Begitu ketiga kalinya dibujuk lagi, ibu saya yang membujuk. Iya. Bahasa ibu, kali ini coba dengerin kata orang tua, dengikeun coba kolot ayeuna gitu. Mana lulus di pelayaran tadi teruskeun, belayar sebulan balik ceurik wae gitu. Jadi saya enggak betah di kapal, sempat belayar 1 bulan. Sempat itu di pelayaran. Jadi pada saat PKL di Merak Bakahuni itu, saya di kapal tuh selalu ingat ke ibu, enggak betah. Jadi selalu ingat ke rumah. Betul. Jadi enggak diterusin sampai yang harusnya saya urus BST ya, Basic Safety Training untuk lanjut belayar ke luar Asia, saya nggak lanjutin. Di situ orang tua marah. Yang kedua disuruh jadi TNI, polisi, dan angkatan lah intinya, saya pun nggak mau. Nah yang ketiga hari ini coba dengerin nasihat orang tua, kata ibu saya. Saya jawab, mah kan nggak ada pengalaman gitu kan. Terus saya harus ngapain? Belajarnya kapan? Terus lagian dewan juga citranya nggak baik di masyarakat. Anggota dewan kacang lupa kulitnya seperti itu. Nah apa yang dikatakan babeh saya pada saat itu, dia marah. Buktikan kemana itu kabel dewan ke situ gitu kan. Gak semua anggota dewan seperti itu. Akhirnya ibu saya sok atuh coba dengikeun ayeuna, didoakeun ku mama, ku babeh, bela nasib mama pedagang kaki lima ibu saya. Bela nasib bapak ya petani orang tua saya. Jadi disitulah saya yang membuat mau akhirnya nekat ngumpulin berkas ijazah dan lain-lain sampai saya ke sekolahan pelayaran untuk legalisir. Ditanya sama kepala sekolah, mana rek kerja apa gitu. Saya bilang saya rek nyalon anggota dewan Pak. Saya diketawain asli. Saya bilang kok sampai seperti ini gitu. Akhirnya nekat lah pokoknya. Akhirnya diurus berkas, saya daftar ke KPU dan lolos sebagai caleg 2009 di Bogor Timur. Banyak sekali cerita pada saat itu kan. Ketemu masyarakat awal itu di Sinangsari, 30 orang. Itu di tempat apa? Di rumah makan, rumah siapa? Rumah warga. Rumah warga. Rumah teman saya anggota satpam. Yang satu angkatan itu ya? Satu angkatan. Jadi dia siap sebagai tim sukses pertama saya di Sinangsari. Pada saat pertama ketemu warga itu di rumah dia. RT RW ibu bapak hadir di sana. Saya harus memperkenalkan diri dan cukup luar biasa canggungnya gitu. Saya ingat pada saat itu memperkenalkan nama saja masih malu mungkin. Masih malu dan nggak bisa mengatur apa ya nada ataupun artikulasinya nggak jelas lah gitu kan. Saya bilang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, saya Jenal, iya, saya mau nyalon, doain. Jadi memang lucu dan kalau saya pada saat itu punya handphone canggih saya rekam. Jadi di situ sampai saya ditantang oleh pemuda, Kang usia berapa? Saya bilang 23 Pak. Kerja apa? Security. Pengalaman organisasi nggak ada. Nggak ada. Bisa jadi nggak nanti kalau jadi dewan? Bisa kerja nggak nanti kalau setelah jadi anggota dewan? Saya mau pulang hari itu juga. Beh balik kanan beh. Jadi ibu, bapak, paman saya. Jadi saya kalau kampanye berempat. Dua motor, Supra Cup, yang satu lagi Vario. Bawa aqua gelas, rokok 2 bungkus, jadi sosialisasi. Itu cerita yang luar biasa pada saat awal-awal saya bersosialisasi dengan masyarakat. Pada saat itu juga ketika pemuda bilang seperti itu, saya mau pulang. Beh, balik beh mau jadi nyalon. Jadi ini mungkin ya malu atau apa ya ketika ditanya nggak bisa jawab gitu. Tegang aja. Jadi gugup. Dia langsung menjas bahwa jadi dewan tuh memang harus pintar. Dewan tuh harus punya pengalaman. Nah, serentak saya langsung pada saat itu Allah memberikan anugerah, saya jawab, Pak, memang saya nggak ada pengalaman. Memang saya sekolah hanya sebatas SMA dan kerja saya hari ini security. Tapi saya punya niat dan perjuangan untuk memperjuangkan ibu dan bapak saya, pedagang dan petani. Jadi kalau bapak mau dukung saya mangga, nggak pun nggak apa-apa. Saya bilang doain aja. Kalau saya terpilih, saya mudah-mudahan amanah. Saya bilang itu aja kan. Jadi saya nggak memaksa orang yang hadir di situ untuk mendukung saya, tapi untuk mendoakan saya. Kalau jadi bisa amanah. Akhirnya dia berdiri salaman. Saya siap jadi tim sukses Akang di Sinangsari. Sampai detik ini beliau masih tim ikut sukses saya. Wah, luar biasa. Itu cerita singkat lah. Alhamdulillah. Itu mungkin Kang. Mulai masuk politik itu 2023 dan pertama kali masuk politik 2009 di usia 23 berarti tahun. Yang memperkenalkan politik dan partai politik
dulu adalah bapak ya? Orang tua. Orang tua ya? Orang tua dulu memang jadi pengurus atau? Pendiri. Di rumah saya itu ternyata pendiri partai Gerindra di Kota Bogor. Betul. Jadi yang tadi saya bilang, ini di rumah apa sih rame, ada bendera. Ternyata itu mendirikan partai itu verifikasi ke KPU. Pertama kali di Kota Bogor. Itu mungkin cerita singkat. Betul. Nah, sebenarnya yang melatar belakangnya kenapa Akang mungkin ada ketertarikan ya setelah 3 kali, yang ketiga baru mau dibujuk. Terjun di partai politik itu tadi apa, Kang? Ketika ibu bilang bahwa buktikan bahwa semua anggota dewan tidak seperti itu, bela nasib mama sebagai pedagang kaki lima dan nasib bapak maneh lah, bapak gitu kan sebagai petani. Jadi ibu saya dan saya sempat mengalami dibongkar Satpol PP pada saat jualan di SMA 3. Digusur gitu ya? Digusur. Waktu jualan di mana Kang Ibu? Di SMA 3. SMA 3 itu ya? Di samping SMA 3 gitu, kita sekeluarga jualan di situ. Ibu, kakak saya, teteh saya, kita basicnya adalah pedagang. Kalau bapak saya memang dari dulu petani. Nah bapak selalu bilang, aing pernah ngerasaan pupuk subsidi di pemerintah gitu kan. Jadi tolong petani dibela. Selama ini kan petani di Bogor ini banyaknya menggarap lahan punya orang. Orangnya udah nggak ngasih, tempatnya dibangun jadi mall. Tempatnya dibangun jadi hotel atau restoran. Jadi petani nggak punya kepastian ya untuk bercocok tanam karena lahannya nggak pernah mendapat perlindungan dari pemerintah. Akhirnya saya mengusulkan perda perlindungan lahan pertanian 2012 dan itu berhasil. Berhasil ya. Berarti Akang yang menginisiasi ya, yang bawa itu ya. Dan dampaknya hari ini apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat soal perda itu, Kang? Akang kan mengusulkan untuk adanya perda itu, terus kemudian perda itu berhasil. Nah, ketika berhasil apa respon masyarakat gitu, Kang? Para petani di kelompok tani di Bogor Timur mereka bersyukur, terutama yang di Bogor Selatan ya. Sebagian lahannya luas yang dulu habis oleh BNR, hari ini mereka dengan ditetapkannya lahan yang mereka garap oleh pemerintah menjadi lahan abadi pertanian, mereka bersyukur. Artinya punya kepastian ketika menanam padi yang selama 4 bulan, maka dia akan mengharapkan panen yang sesuai dengan tepat waktunya gitu kan. Nah, kalau dulu kan tidak. Kita target 4 bulan menanam padi. Tiba-tiba di bulan kedua si pemilik lahan, wah saya mau jual tanah nih punten. Kan mereka gak punya kepastian. Hari ini responnya positif dari masyarakat dan itu harapan kita adalah Kota Bogor punya payung hukum yang proteksi lahan-lahan pertanian yang sisanya hari ini cuma 58 hektar. Sedikit ya. Paling di daerah mana aja sih yang masih ada lahan pertanian? Sebagian besar Bogor Selatan dan Barat. Bogor Selatan dan Barat. Kalau di Tanah Serah udah hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Bogor Tengah apalagi. Ya itu udah ada padat. Taman. Itu masuk pertanian memang enggak kan? Enggak masuk itu. Iya. Oke, Kang Jenal, kita ada sedikit video tentang profil Kang Jenal, kita bisa lihat dulu video. Jenal Mutakin. Sudah 3 periode Jenal duduk di kursi DPRD Kota Bogor. Berangkat dari Partai Gerindra mewakili daerah pemilihan Bogor Timur dan Bogor Tengah, Jenal berhasil mempertahankan konstituennya. Tercatat pada pemilu 2019 lalu, Jenal memperoleh dukungan tertinggi di partainya. Tak heran jika ia berhasil menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor. Malahan, Jenal mendapat kepercayaan dari partainya untuk maju di Pilkada 2024 sebagai bakal calon wali kota Bogor. Selain aktif di politik, politisi Partai Gerindra ini juga gemar dengan dunia otomotif. Jenal memiliki klub motor gede alias moge 400cc sampai 600cc yang diberi nama Klub Forsik Big Biker. Aktivitasnya tidak hanya rolling thunder, tapi setiap tahun juga aktif bakti sosial dan santunan massal di wilayah Kota Bogor. Tujuannya agar klub motor ini bisa lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus bisa menampung aspirasi dan persoalan yang terjadi di akar rumput. Ngomongin soal aspirasi, Jenal termasuk anggota DPRD yang lantang menyuarakan aspirasi warga. Belakangan, Jenal juga keras menyentil Pemkot Bogor soal silpa yang masih tinggi dari tahun ke tahun. Sementara persoalan kesehatan, pendidikan, dan pengangguran masih menghantui Kota Bogor. Yang terakhir Pak silpa kita terus-terusan naik Pak. 2019 3,277 miliar, 2020 3,27 miliar, dan hari ini nambah 3,655 miliar. Menurut Bapak ini apakah memang perencanaannya yang memang tidak matang sama sekali atau gimana Pak? Karena pada saat pembahasan Banggar dan penetapan itu semua balance Pak. Ketika defisit kita coba balance kan Pak. Kita naikkan PAD, kita gali-gali sumber PAD, akhirnya seimbang. Nah hari ini mereka teriak gak punya uang, pas Covid kita refocusing ke
beberapa SKPD, tapi nyatanya uangnya nggak habis 365, padahal banyak bansos yang belum diserap oleh masyarakat. Nah Pak, kita harus gimana sih Pak? Anggota Dewan tuh didengar atau tidak, dianggap atau tidak? DPRD harus melakukan hal apa Pak? DPRD harus bertindak apa? Apakah hari ini kita tolak pertanggungjawaban APBD 2021? Karena saya menyusun risalah paripurna masih ingat Pak. Saya lebih pusing dari komitmen mereka dibanding dengan tidak tercapainya belanja yang di masing-masing SKP. Itu tadi banyak yang disinggung mulai dari pilkada terus kemudian aktivitas sampai Akang ketika memimpin rapat paripurna itu membahas soal Silpa ya. Silpa. Rapat utamanya sebenarnya bahas apa itu Kang? Pertanggungjawaban APBD 2021. Nah, tadi disinggung juga soal Silpa yang masih tinggi selama 3 tahun berturut-turut. Akang sempat kecewa gitu ya ketika mengetahui itu. Gimana memang ceritanya Kang? Jadi anggota dewan fungsi pengawasan ini tentu tidak lepas dari apa yang sudah kita tetapkan bersama ya. Yeah. Misalkan di hari Minggu kita sepakat dengan Pemkot, kita sepakat besok akan melakukan goes ya, kita tetap track. Seninnya misalkan Pemkot goesnya alasannya banyak, oh nggak ikut goes, ada ini ada itu, akhirnya kita kecewa lah. Itu simulasi kecilnya. Iya betul. Sebetulnya gini Kang, pembahasan dinamika antara tim anggaran dengan Banggar dengan pimpinan DPRD itu cukup alotnya ketika membalancekan itu salah satunya. Melakukan itu ya. Ada angka-angka yang memang sudah kita sepakat, misalkan tahapannya gini. Pertama kita bahas KUA PPAS. KUA PPAS ini adalah isinya lebih kepada dokumen secara umum. Keseluruhan kebijakan Pak Wali mau ngapain 2023 misalkan ya. Setelah KUA PPAS selesai, maka di bulan berikutnya sesuai dengan undang-undang ada di aturan, kita bahas tentang RAPBD. Ini sudah masuk kepada pagu anggaran. Angka-angka di situ sudah ada. Nah, yang terakhir baru penetapan. Kemudian setelah penetapan kita ada finalisasi gubernur, fasilitasi dan penyempurnaan. Nah, keempat tahapan ini kan sebetulnya harusnya sudah minimal kerangkanya sudah ada ya, konsisten, artinya tidak perlu ada perubahan angka yang terlalu berlebihan, signifikan. Di KUA PPAS sudah sepakati, di penetapan sudah sepakati, di penyempurnaan provinsi pun sudah sepakati. Nah, yang terjadi kebanyakan gini, mereka merubah data atau angka yang disajikan ketika di KUA PPAS misalkan 5, kemudian pada saat pembahasan menjadi 6. Atau sebaliknya misalkan menjadi 4. Berkurang. Ya. Satu poin itu saja kita sudah anggap mereka tidak komit. Konsisten dari menjaga kelembagaan hubungan. Yang kedua dari aturan yang ada. PP 1219, Undang-Undang 2314, Permen 70, Permen 90. Nah artinya lalu rapat kita yang kemarin dianggap atau tidak? Sebagai apa? Dan itu tidak terjadi dalam satu kali. Sering. Kenapa saya di video itu sampai memang benar-benar kecewa? Karena apa adanya lah gitu. Memang kecewa sebagai wakil rakyat ketika pembahasan yang sudah alot berhari-hari di pembahasan berikutnya angka itu berubah tanpa konfirmasi dulu ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, realisasi anggaran. Kenapa Silpa sampai besar dan saya sangat kecewa? Saya ingat pada saat pembahasan APBD 2021 mereka menyodorkan APBD dalam kondisi yang defisit. Artinya yang kurang uang lah ya. Sekitar di angka 300 miliar. Akhirnya kita menggenjot Bapenda. Bapenda target Anda berapa? Segini Pak, nggak bisa. Target PAD. Nggak bisa. Saya bilang kaji lagi. Pak Covid Pak. Nah, jadi selama ini memang mereka berlindung terhadap COVID. PAD dibuat pesimis, Pak Covid Pak. Jadi diturunkan target kita sekitar 40%. PAD pada saat itu 2021. Akhirnya saya bilang tambahin lagi deh, jangan 40%, kita berkurang 25% aja gitu kan. Sepakat. Nah, pada saat penetapan dan pertanggungjawaban APBD 2021 yang tadi saya bilang Silpa tadi. Ternyata uang yang dulunya kurang, kan, terus kita tutupi dengan pendapatan daerah jadi seimbang. Pada saat laporan terakhir ke kita penggunaan justru malah lebih 365 miliar. Kenapa bisa lebih? Satu, pendapatan daerah yang tidak habis sebesar 203 miliar. Belanja daerah yang habis sebesar 203 miliar. Berarti banyak program proyek yang tidak jalan. Ya kalau belanja tidak terserap itu kan. Pertanyaannya adalah apakah ini penghematan dari hasil nilai lelang? Yang kedua, apakah memang tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan? Yang ketiga, apakah memang perencanaan yang tidak matang? Nah,
203 miliar yang sisa belanja ditambah dengan PAD kita. Yang tadi saya bilang Bapenda pesimis dengan COVID. Dia menurunkan angka 25% dari target sebelumnya, tiba-tiba capaiannya 117%. Oh, tinggi. Melebihi target awal yang sudah kita tetapkan. Sampai kelebihan 160 miliar. Jadi surplus PAD ditambah dengan sisa belanja yang besar. 203 miliar ditambah 162 miliar dari pendapatan yang lebih dari target. Totalnya sekitar 360 miliar. Nah, di situ kita merasa bahwa masyarakat yang selama ini menjerit, yang butuh butuh support dari APBD tentang program baik itu infrastruktur, termasuk tadi bansos ya, ada ya, kesehatan, bansos. Loh kok ini uangnya malah nggak kepake, gitu, habis. Jadi kita merasa berdosa juga. Kenapa? Kan kita ikut menetapkan di sana. Betul. Dewan ikut menyetujui seolah-olah bahwa kami pun gagal Dewan, gitu kan, sudah menyetujui anggaran yang ternyata tidak maksimal dalam pemanfaatan realisasinya, Kang. Jadi kita sekali lagi bahwa Dewan ingin ke depan bahwa TAPD lebih komitmen, lebih menghargai marwah kelembagaan DPRD itu, kesepakatan yang sudah kita paripurnakan, termasuk asas kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan. Itu aja sih. Saya lebih kepada kecewaan terhadap kalaupun memang mau ada angka yang dirubah, kirim surat konfirmasi lah, apa yang dirubah, alasannya apa dan kenapa, gitu kan. Sejauh ini nggak ada konfirmasi berarti? Ada ketika setelah kita kritik, ada pada saat 2022 ada mulai refocusing 6 kali itu ada surat ke pimpinan DPRD, dan itu hanya pemberitahuan saja, tidak ada pembahasan, gitu kan. Tidak detail juga apa yang melatar belakangi menambah. Secara redaksional di surat sih ada ya. Misalkan perbedaan bantuan dari pusat. Nah, yang tadinya misalkan 5 menjadi 6 atau 5 menjadi 3 itu ada penjelasan redaksinya, cuma tidak dibahas detail dalam pembahasan, gitu kan. Itu aja sih yang membuat kita kurang puas sebetulnya sebagai wakil rakyat, gitu kan. Kang, kita sambil minum dulu ya Kang ya, biar lebih santai lah. Siap. Tadi di video juga disinggung soal Akang 3 kali jadi anggota Dewan ya. Terus kemudian tadi juga saya sempat nanya modal awal jadi anggota Dewan berapa suara? Tadi 5 ribuan lah. Kalau modal awal pertama 2009 ya? 2009 itu saya suara cuma 1.760. Ditambah suara partai 2.000, jadi 3.760. Periode kedua suara saya 2.780. Periode ketiga kemarin 5.000. Jadi memang selama periode ini berarti ya? Naik bertahap gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan gini Kang, itu gimana model kampanye yang dilakukan sama Akang sehingga dasarnya Akang bisa terpilih jadi Dewan selama 3 kali gitu kan? Modal dasarnya apa? Apakah tadi Akang lebih banyak main dengan komunitas atau misalnya Akang efektif kampanyenya itu dengan ibu-ibu misalnya, katanya punya grup senam ya. Nah, apakah itu yang bisa menambah suara Akang atau gimana? Coba Kang. Pertama niat saya tadi ketika awal pada saat ibu buktikan nggak Dewan kos itu akhirnya berarti saya coba menjelaskan dan merubah mindset warga selama ini bahwa Dewan nggak semua kok yang seperti mereka pikirkan setelah milih hilang, yang gitu citranya kan. Jelek itulah ya. Gitu kan. Jadi saya coba merubah itu gimana caranya, artinya setelah terpilih ya kita harus hadir terus. Makanya setiap hari Sabtu dan Minggu saya pasti ada kegiatan di masyarakat. Ketika hari libur kantor, saya pasti ada kegiatan. Itu baik kegiatan fogging, kegiatan kerja bakti, apapun itu pasti selalu ada. Yang kedua, emosional yang tidak bisa dirubah dengan apapun lah gitu ya. Jadi di kampung saya di Sindang Rasa, setiap bulan saya membina ada 18 posyandu. Yang itu rutin dari gaji saya sisihkan untuk susu gratis. Oh, jadi memberikan susu gratis. Susu gratis untuk balita yang di Sindang Rasa. Yang di Sindang Rasa. Jadi ada 18 posyandu dan itu rutin. Setiap bulan sudah berjalan hampir lebih 7 tahun mungkin. 7 tahun sampai sekarang ya. Sampai sekarang, dan itu saya izin dulu ke istri, saya bilang dari gaji kita sisihkan untuk susu 17 posyandu, akhirnya diizinkan oleh istri gitu kan. Alhamdulillah. Nah, itu dari pertemuan setiap bulan dengan ibu-ibu tadi, bahkan ada tambahan kegiatan senam. Jadi emosional kita lebih erat ya. Lebih dekat. Nah, ketika pada masuk momen kampanye dan pemilu, saya sudah nggak minta mereka untuk dukung saya, tapi mereka sudah bisa merasakan manfaat kehadiran wakil rakyat. Betul. Dan menyuruh saya untuk maju lagi dan terpilih lagi. Terus menerus gitu Kang. Nah, kalau komunitas sebetulnya
nggak begitu terlalu bisa saya harapkan ya. Misalkan hobi motor, hobi olahraga, justru agak keki kalau dengan orang luar gitu. Jadi saya lebih ke warga sekitar kita manfaatkan, kita maksimalkan dengan hanya kampanye di satu kelurahan saja. Kalau bulat dan fokus, itu suara bisa dapat di situ, Kang. Jadi nggak usah kelurahan A, B, C, D, tapi hanya seremonial titik banyaknya saja, tapi kita nggak fokus. Masyarakat di sini butuh apa, di sini minta apa. Lebih baik satu kelurahan tapi fokus dan istiqomah gitu. Lebih erat aja sih emosionalnya. Dan disitulah bisa bertahan 3 periode. Artinya coba merubah mindset warga dan pendidikan politik yang saya kasih. Saya kalau dialog dengan warga, dengan emak-emak atau bapak-bapak, saya tanya, ibu tahu nggak milih dewan fungsinya apa? Beli partai tujuannya apa? Mereka nggak tahu. Mereka hanya terbawa euforia 5 tahunan oleh parpol dengan ngajingjing beas atau di amplop ya. Itu kan menurut saya hal yang sangat bodoh. Buat warga rugi banget. 5 tahun hanya diganti dengan 100.000 kan sayang. Padahal APBD kita 2,6 triliun bisa kita tarik untuk mereka, untuk warga dengan infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Jadi saya lebih banyak pendidikan politik, menjelaskan bahwa milih dewan tuh ada manfaatnya, ada tujuannya. Nggak ibu cuman makan bakso atau 200.000 uang yang dikasih. Nah, dengan cara seperti itu jadi saya merasa aman. Ketika pada saat pemilu ada serangan fajar misalkan, saya nggak takut. Karena sudah solid dan mereka sudah paham bahwa bukan ini tujuan kita milih dewan. Gitu. Karena gini Kang, kebanyakan saya mohon maaf ini ya, kalau ada salah misalnya dewan yang hari ini mungkin ada yang sudah jadi itu tidak melakukan apa-apa. Misalnya kampanye ketika kampanye tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka bisa jadi bisa dikatakan misalnya gini, terpilih dengan serangan fajar, serangan apa, ada lah yang kayak gitu ada. Nah kalau Kang Jenal itu nggak masa kampanye pun sudah melakukan sesuatu untuk warga gitu kan. Perbedaannya gitu. Jadi ada dewan yang terpilih karena mungkin dengan jalan pintas akhirnya mereka terpilih dengan melakukan serangan fajar. Kalau Kang Jenal ya tadi dengan kegiatan fogging, itu kampanye yang bertahap sih. Bertahap. Jadi kalau di Hambalang pada saat saya pendidikan, yang saya lakukan ini adalah kampanye politik. Jadi butuh proses yang lama, berjenjang dan waktu yang lama. Kalau kampanye pemilu beda. Misalkan hari Minggu mau pemilu, kita Jumat serangan fajar menang. Gitu. Itu kampanye pemilu. Nah kalau kampanye politik beda. Reputasi kita ciptakan sebaik-baiknya di masyarakat. Dengan siapapun ketemu, baik ibu-ibu, bapak, emak-emak, kiai, pemuda. Kita ciptakan reputasi kita sebaik-baiknya di masyarakat, sampai emosional mereka terikat, kenal, dekat, sayang, udah. Aman lah. Jadi tanpa diminta pun mereka akan dukung ya. Karena sudah merasakan, oh ternyata ini setelah Pak Jenal pindah ke Sindang Rasa, ada perubahan warga kita, kampung kita gitu kan. Itu aja Kang. Metode kampanye. Ditambah tadi juga soal memberikan pendidikan politik. Itu yang penting. Akang lakukan juga ya. Karena mungkin banyak juga partai politik yang saya anggap dan saya pikir tidak maksimal melakukan hal itu ya, pendidikan politik. Mereka hanya datang ketika udah musim kampanye, musim pemilu aja sehingga masyarakat juga jadi antipati awalnya gitu kan. Lah Kang, tadi kalau kita lihat di video juga, Akang disinggung diusung oleh partai. Itu melalui apa ya waktu kita ngobrol Rapincak ya? Itu pas ulang tahun Gerindra. Pas ulang tahun Gerindra ya. Pleno. Akang menjadi salah satu calon yang akan didukung oleh Gerindra untuk menjadi wali kota. Lah gimana itu Kang tanggapannya? Wali kota Tajur. Pada dasarnya adalah Gerindra hari ini partai pemenang kedua di Kota Bogor. Di Bogor. Dianggap merasa tidak punya nyali ketika nggak ada figur yang maju. Iya betul. Benar nggak? Gerindra 2 pemilu pilkada ke belakang kita selalu dukung orang. Pertama kita dukung Pak Wali, Pak Bima Arya. Yang kedua kita dukung Zainul Ruhyat. 2 kesempatan pemilu ini dengan posisi partai bukan kader Gerindra gitu. Bukan kader Gerindra. Kita sudah cukup lah pengalaman kemarin. Artinya hari ini Gerindra dengan posisi kedua, saya rasa saya bilang ke Pak Sofyan, kalau siapapun gak ada yang berani, saya yang maju. Jadi sebelum saya mendeklarkan diri, saya tanya Pak Ketua DPC dulu. Pak Ketua mau kemana? Saya bilang 2024 mau ke Pilkada, RI atau Provinsi. Akhirnya Pak Ketua memilih untuk maju di Provinsi Jawa Barat. Akhirnya di eksekutif di Bogor ini kosong. Nah,
bicara senioritas di partai, memang hari ini saya dengan Pak Ketua, saya dengan Pak Sofian sudah memiliki legalitas kader sebagai Madya, kader partai di Hambalang, dan itu sekelas tingkat provinsi. Nah, akhirnya saya bismillah pada saat itu dan diumumkan oleh Pak Sofian di rapat pleno. Ulang tahun ya, di rapat pleno dulu sebelumnya, lalu diucapkan di ulang tahun Gerindra yang ke-14 gitu kan. Nah, sebetulnya gini Kang, tidak ada yang membuat saya untuk ambisi mengambil jabatan itu tanpa kalau memang nggak ada alasan yang memotivasi di latar belakangnya. Apa? Betul. 3 periode di Dewan, saya bilang tadi pada saat kita ngobrol di bawah, kita teriak saja belum tentu didengar, apalagi kalau diam. Nah, saya selama ini di Dewan sudah merasa cukup kritik konstruktif, untuk membangun dan memberikan saran terbaik bagi pemerintah. Nah, tapi untuk eksekusi kebijakan, untuk melakukan program pemerintah ataupun program kegiatan dan kebijakan, itu adanya di eksekutif. Kita nggak bisa Dewan mengintervensi Pak Wali, tamannya ulah didingan tuh belah dia, nggak bisa. Pak Wali, kita kembangnya dirubah coba dijen boneka, nggak bisa. Nggak bisa. Wali kota punya hak prerogatif. Wali kota ketika memang dalam RPJMD Perda 5 tahunan, di situ sudah dituangkan. Janji saya 5 tahun adalah misalkan menata transportasi, menata kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Jadi saya tergiur dengan hak otoritas itu. Hak otoriter itu yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang selama ini belum selesai. Contohnya banyak. Kalau bicara salah satu contoh yang paling konkret, saya kemarin dengan teman-teman Humpro selalu berdiskusi mengenai CSR. Dana CSR ini kan dana dari perusahaan yang masuk ke pemerintah digunakan untuk pembangunan ataupun masalah-masalah yang ada di peraturan gitu kan. Nah, salah satu yang hari ini masih PR buat saya adalah ketika ada warga telepon malam, Pak, kita masuk rumah sakit sudah dirawat 2 hari, nggak ada biaya, BPJS-nya nunggak, nggak aktif, minta arahannya Pak. Nah, saya bingung. Kita ke BPJS nggak bisa, tetap harus dilunasi dulu. Kemudian si ibu punya uang berapa, bapak uang punya berapa, nggak punya uang. Nggak cukup untuk bayar tunggakan itu. Pakai jam kesda dari pemerintah nggak bisa. Karena kenapa tuh? Kalau double anggaran. Karena sudah. Jadi memang dari masalah-masalah yang sering saya hadapi itu, saya berpikir bahwa rasanya memang kita perlu satu gebrakan, satu kebijakan yang memang bisa menutupi opsi masalah-masalah yang warga yang sulit dianggarkan di APBD. Makanya saya sering teriak CSR ya. CSR ini kita harapkan bisa untuk salah satunya adalah menutupi tunggakan BPJS warga yang bermasalah. Kenapa saya bilang seperti itu? 2 tahun COVID kemarin faktanya banyak yang di PHK. Iya betul. Banyak di PHK yang mereka nggak sempat merubah BPJS yang mandiri menjadi PBI. Disitulah yang harus kita lakukan para wakil rakyat. Akhirnya kita selalu menyampaikan ke Bu Sekda dalam forum rapat Badan Anggaran ataupun ke Bapeda, tolong ke depan CSR diarahkan untuk menutup BPJS warga yang tertunggak. Nah, itu mungkin eksekutif yang diidamkan oleh kami atau oleh saya adalah ya tadi kebijakannya Kang. Powernya yang memang luar biasa, yang bisa melakukan apapun. Bisa melakukan apapun. Tentunya adalah hal-hal yang memang menjadi masalah di masyarakat. Iya. Itu kan. Nah, tadi juga di video saya sempat terkesan ketika Akang memimpin rapat soal Silpa itu gitu ya. Akang lebih banyak mengomentari soal aturan-aturan segala macam. Tadi juga pas ditanya banyak banget aturan yang disebutkan. Nah, ini saya juga dapat informasi bahwa Akang ini ternyata lebih banyak belajar ya tentang aturan-aturan sehingga menjadi satu-satunya atau salah satu anggota dewan yang kritis karena sudah paham aturan, terus kemudian melihat kebijakan ternyata tidak sesuai dengan aturan, akhirnya berani menyampaikan itu. Itu kenapa bisa begitu Kak? Akang mau belajar ya untuk menjadi anggota dewan sehingga menghafal ya, paham ya, memahami aturan-aturan. Kenapa bisa sampai kayak gitu Kak? Mulai tertarik itu 2011. 2011. Ya, berarti anggota dewan kedua ya? Pertama itu. Waktu itu belum kuliah. Jadi ketika rapat-rapat dengan dinas, saya selalu bingung melihat incumbent ngomong ini ngomong itu. Saya nggak bisa ngomong karena nggak paham. Ini bahas apa, saya harus ngomong apa gitu kan. Jadi dulu dewan yang paling saya kenal kritik Pak Yusuf Dardiri ya. Oh, PKS ya. PKS. Saya kalau dia ngomong saya perhatikan.
Jadi kita tuh harus belajar dari manapun, Kang. Iya, iya. Dan saya belum sempat kuliah pada saat itu. Akhirnya saya beli handphone yang agak lumayan bagus, laptop. Saya masuk di Komisi 2 2011 itu. Salah satu bidangnya adalah pertanian dan pedagang. Karena memang basic motivasi saya masuknya Dewan tuh karena pengen bela itu. Akhirnya saya belajar. Pedagang kaki lima, saya di Google aja tinggal ketik. Kan Google serba bisa, apapun dia jawab gitu kan. Peraturan pedagang, wah banyak saya bilang. Akhirnya saya download satu-satu. Download satu-satu, saya print satu-satu. Dipelajari. Nah saya nggak belajar semua hafal dulu masalah tentang apa, undang-undang tentang masalah apapun tidak. Tapi yang saya inginkan dulu apa tadi? Misalkan pedagang dan PKL, pertanian dan PKL. Nah. 2 tadi seperti ada Permendagri 41/12. Apa sampai detik ini kan? Hafal itu. Perpres 125, Perda 11/16. Jadi 3 aturan ini tentang pedagang kaki lima. Iya. Nah, setelah kita baca dan hafal pada saat rapat akan membahas pedagang misalkan, kita enak Kang. Yang kita omongin ini bukan asumsi dan pendapat saya. Iya. Tapi ini loh. Ada dasar ya. Guidance yang memang harus dipatuhi oleh Pak Wali, oleh Satpol PP, oleh anggota dewan. Nah, jadi otodidak yang memang saya hari ini lakukan adalah sendiri. Belajar, membaca di handphone kita manfaatkan. Dan saya orangnya penasaran. Itu tentang suatu hal. Karena mau belajar ya. Bisa dan tidaknya itu atau paham atau tidak kita terhadap satu masalah bukan karena kita pintar sebetulnya. Bukan karena gelar kita. Saya jamin 100%. Tapi karena kita mau nggak paham tentang masalah itu, kita mau nggak belajar tentang masalah itu. Jadi nggak butuh menjadi orang pintar lah. Jadi anggota dewan tuh selama Anda punya platform, lu mau ngapain nanti? Insya Allah dikabul. Amin. Betul. Siap. Nah, Kang, kalau kita bicara kinerja atau misalnya peran Akang di dewan hari ini, sebenarnya banyak atau misalnya ada nggak yang menjadi kesan buat Akang ya? Misalnya sukanya apa, terus kemudian dukanya apa ketika menjadi anggota dewan? Baik. Dukanya ketika ada masalah warga yang tidak bisa saya selesaikan. Itu sampai ke bawah tidur pun, mimpi pun ke bawah. Serius. Sampai ke bawah mimpi? Sampai ke bawah mimpi, sampai memang. Misalnya apa itu Kang waktu itu? Contoh misalkan ya. Saya sempat bantu warga di RSUD. Kasusnya sama kayak tadi, cuman waktu itu belum ada BPJS ya. Dia udah masuk bilang umum. Nggak bilang pakai SKTM. Udah dirawat 5 hari. Butuh biaya sekitar di atas 10 juta lah ya. Masuk ke Dinsos nggak bisa karena sudah lewat 3 hari. 2 kali 24 jam Dinsos harus dilaporkan. Bisa dilaporkan. Tapi kalau sudah lewat dari situ nggak bisa diakomodir oleh Dinsos. Nah, akhirnya di situ bingung sampai 2 hari saya mikir, ini saya pengen bantu tapi nggak bisa secara kewenangan saya. Akhirnya partisipasi dari pribadi seala kadarnya itu pun kan nggak bisa sampai nutupin puluhan juta apalagi. Jadi banyak hal-hal yang memang usulan warga yang kadang tidak terrealisasi seperti tadi saya bilang, saya ngusulin lahan pemakaman di Sindang Sari, di Sindang Rasa sampai detik ini dari 2014 tidak diakomodir oleh pemerintah. Itu kan beban buat saya. Pasti masyarakat bertanya, ini Pak Jenal kok di forum ngomong mau beli lahan makam, tapi sampai detik ini udah 5 tahun belum terrealisasi. Itu dukanya ketika ada aspirasi warga nggak bisa kita selesaikan. Belum diselesaikan mungkin karena kita kewenangannya terbatas, karena memang prosesnya pun masyarakat tidak sesuai aturan. Jadi tetap bagi saya itu beban. Itu adalah duka yang harus saya evaluasi ke depannya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya sukanya bisa berinteraksi dengan banyak orang lah. Bersilaturahmi, bisa kenal dengan orang banyak, dan bisa banggain orang tua. Jadi bapak saya kalau ngobrol pada saat malam, misalkan saya suka mampir ke rumah orang tua ngopi, dia ketemu temannya, dan temannya bercerita ke orang tua saya, Pak Jenal, alhamdulillah kembali gigi misalnya bantu orang atau melakukan ini. Jadi itu yang membuat saya senang dan bahagia ketika bapak menceritakan apa yang saya lakukan tahu dari temannya. Bukan Akang yang menyampaikan langsung ke bapak. Itu rasanya bangga aja. Saya bisa banggain orang tua dengan jabatan saya hari ini. Tentu digunakan untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itu sukanya. Dukanya tadi ketika gagal jadi kepikiran gitu. Tapi gak bisa tidur coba. Bisa tidur. Kalau dewan yang lain mungkin handphonenya udah dimatiin. Dewan yang lain kebanyakan kayak gitu kan. Siap. Lah tadi di video juga sebenarnya disebut atau disinggung soal touring. Akang punya
Komunitas. Iya, komunitas motor. Itu Forsik mah dulu sebetulnya 2 tahun udah lama lalu. Kalau sekarang sih hobinya motor cross. Motor cross malah ya. Ya, ke gunung lah. Nah, sambil melakukan hobi itu, menjalankan hobi itu, Akang juga kadang suka mencari aspirasi di situ ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya bisa kayak gitu kan? Teman-teman komunitas kan tahu memang saya ini adalah anggota dewan. Ya. Sampai di waktu kemarin di Forsik itu saya disuruh jadi ketua, tapi saya pilih jadi penasehat. Nah, saya ingin merubah image masyarakat tentang moge. Betul. Arogan, rebutan di jalan, riwuh namanya. Tidak semua seperti itu. Akhirnya kita coba santunan anak yatim di kelurahan pada saat itu, kemudian juga di Jalan R3, di lampu merah kita berbagi takjil. Nah, mereka senang ternyata. Baik masyarakatnya dan teman-teman saya pun merasa bahwa ini suasana yang memang perlu ada di satu komunitas ya, apapun itu tentang hobi kita, tapi masyarakat perlu tahu lah, perlu merasakan keberadaan kita ini bisa memberi manfaat untuk mereka gitu kan. Jadi multiplier effect, hobinya dapat, kampanyenya dapat kan, terus bisa baksos juga ke masyarakat dapat. Bantu-bantunya juga bisa. Iya. Itu Kang. Cerita tentang kalau sekarang masih motor. Aktif gak itu? Komunitas motor di motor cross paling ya. Oh ya, di situ paling ya. Ya. Motor trail lah, healing. Iya. Gitu. Lebih banyak main motor cross sekarang malah ya. Lebih banyak main motor cross. Dan kalau mogenya udah nggak ada juga. Udah nggak ada dijual. Dijual malah ya. Tapi kalau untuk jaring aspirasinya dengan cara hobi itu masih juga dilakukan. Kalau itu sih kan tadi Sabtu Minggu saya kalau keluar ke warga pasti pakai motor. Emang nggak touring sih, tapi sendirian ya. Sendiri pakai motor, biasa pencitraan di kamerain. Jadi saya sih lebih ingin menampilkan kepada netizen bahwa Dewan tuh nggak kaku loh. Iya, gitu kan. Betul. Gua kayak gini aja apa adanya, suka motor ya suka motor. Tapi pada saat dalam pekerjaan gue profesional gitu kan. Iya. Jadi saya ingin menyatukan dalam video 1 menit itu ya di IG atau di Facebook. Sosok Dewan yang hobinya seperti ini tapi dengan masyarakat tetap dekat. Pada saat di kantor dia kritis. Artinya masyarakat boleh suka dengan saya dengan motornya, suka dengan saya pada saat rapat, atau suka dengan saya pada saat bertemu masyarakat. Dalam video 1 menit itu akan dapat. Jadi netizen saya suguhkan ini gua gitu kan, dan seperti ini gitu kan. Iya, tidak melihat bahwa suka di motor tapi tidak melakukan apa-apa gitu kan. Nah, ketika waktu di Forsik itu touring ya, sempat touring. Touringnya paling jauh di mana itu, Bang? Kalau paling jauh sih sebelum gabung dengan Forsik saya sempat ke Surabaya. Oh, Surabaya. Berapa pakai motor itu? Ninja. Berapa hari ya tuh, Kang? Oh, berapa hari? Iya. Berapa hari? Kalau naik mobil aja Surabaya bisa 12 jam ya? 12 jam. Kita transitnya di 1 kali ya. Waktu itu nginep dulu di sebelum nyebrang. Saya lupa ya. Pokoknya paling jauh ke Surabaya. Kalau ke Bali pada saat itu memang ada event atau memang jalan aja? Jalan aja ya. Pakai motor Ninja 250 cc. Jadi dulu tuh moge bertahap 150 cc, 2,5, 400, 600 sampai Harley gitu kan. Semua sudah dicobain udah. Sekarang motor trail ya. Motor trail sekarang ya yang jadi mainan barunya baru dan istiqomah lah insyaallah. lebih refresh lah, lebih kerasa relaksasinya tuh pada saat sudah nyampe di gunung, di hutan, kita ngaliwat poho KBG hutang BJB sekarang masalah warga gitu udah hilang gitu kan. Itu Kang. Nah, kalau motor trail ada komunitasnya juga sekarang? Ya paling ada juri geletak ya, kemudian saya bikin grup baru Pemuda Adventure. Di dalamnya anggota-anggota dewan yang saya komporin pada beli motor cross hari ini. Ada 4 orang, kemudian para jurnalis juga masuk, para awak media. Siapapun lah, kemarin ada dari Damkar juga. Mereka gabung ya, saya bilang siapapun boleh. Enggak harus lu pejabat, siapapun boleh gabung. Ada dari wartawan juga ya? Wartawan banyak kan? Saya juga mau ikut nanti. Ya, ditunggu, Kang Rahmat ditunggu ya. Nah, Kang, sebenarnya yang menjadi pembeda ketika Akang turun sebagai komunitas motor dengan dewan, ada nggak Kang yang jadi pembedanya? Misalnya ketika turun sebagai komunitas motor, rasanya ini, terus menjadi anggota dewan ketika turun rasanya ini. Bagi saya sama aja. Sama aja. Tergantung kitanya gitu ya. Jadi kita pada saat
berperforman sebagai dewan seperti apa di masyarakat dan sebagai komunitas seperti apa. Jadi warga tuh lebih tahu karakter saya hari ini. Wah, Kang Jenal. Jadi taunya Kang Jenal bukan anggota Mogi. Bukan anggota dewan. Bukan anggota dewan, bukan. Jadi Kang Jenal. Kang JM. Makanya tadi kan reputasi ya. Iya. Emosional yang memang harus kita tanam. Jadi bagi saya turun ke warga sebagai komunitas ataupun sebagai anggota dewan, ya memang seperti itu, nggak dirubah dan masyarakat tetap memandangnya JM. Iya. Bukan pejabat yang protokoler atau bukan, pokoknya gitulah. Jadi memang karena selama memang saya turun sebagai anggota dewan pun nggak ada hal yang berbeda. Iya, maksudnya gini, ketika jadi anggota dewan disombong-sombongin gitu, enggak kan? Digaji sama rakyat gimana bisa sombong? Iya, benar. Kang, kalau kita bicara soal kehidupan di Kang Jenal, sebenarnya sosok yang mempengaruhi karakter, terus kemudian apa yang ada hari ini dengan Kang Jenal itu siapa? Orang tua malah ya. Nggak bisa. Apa yang akan pelajari dari sosok orang Bapak tua saya dulu kan petani dan ketua RW 4 periode di BMC ya. Jadi kampung saya tuh lahir di SMA 3 di BMC di situ. Saya dulu kalau melihat bapak saya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat selalu berhasil. Ketika ada warga yang datang ke rumah misalkan Pak RW minta tolong bantuan. Walaupun saya tidak memperhatikan secara langsung, tapi mengintip lah. Mendengar informasi, beres. Nah, jadi solutif lah ya. Solutif, betul. Itu kata yang paling pas. Solutif yang memang di satu sisi lain dia pun adalah petani sebetulnya. Jadi saya belajar dari orang tua ataupun terutama bapak saya itu adalah dulu dia seorang RW saja bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Nah, hari ini saya sebagai anggota dewan yang jauh tingkatannya dari tingkat RW harusnya bisa lebih dari itu. Nah, itu saya ingin membuktikan itu ke orang tua, Kang, bahwa jejak Babeh sebagai orang yang solutif di masyarakat, saya buktikan hari ini dengan sebagai wakil rakyat yang memang harapannya adalah bisa menjadi jembatan sebagai aspirasi masyarakat dan terrealisasi. Itu sosok yang menurut saya menjadi motivasi buat saya. Gitu kan. Kalau di politik selain Pak Prabowo, pasti jawab Prabowo nanti. Selain Pak Prabowo siapa Kang? Prabowo, Pak Prabowo pertama lah. Yang keduanya siapa? Tokoh politik yang mempengaruhi hidup Pak Kang? Nggak ada, Kang. Nggak ada lah ya. Kalau di siapa ya? Bentar dulu, siapa ya? Di nasional, tokoh nasional gitu? Saya nggak ada. Presiden gitu misalnya. Pak Prabowo mah jelas itu mah yang pertama lah. Ya. Kalau dia kan gini, Kang. Kan banyak orang yang hari ini nyalon ataupun nyaleg, pilkada atau pilpres enggak lah katakanlah. Dia mencari pekerjaan gitu kan. Ada penghasilan, ada fasilitas gitu kan. Nah, kalau Pak Prabowo dua alasan penghasilan dan fasilitas, menurut saya ini nggak mungkin. Bener nggak sih? Iya benar. Mencari fasilitas untuk apa hari ini Pak Prabowo mencari fasilitas? Udah banyak banget. Mencari jabatan, mencari gaji penghasilan, saya rasa sudah tidak mungkin, perusahaannya pun udah banyak. Jadi dia lebih ingin mengabdikan dirinya di sisa usianya. Ini yang merinding buat saya pada saat pidato di depan kadernya bahwa waktu kapan itu? 2012 pertama kali kaderisasi ya, saya ikut. Jadi saya ini bukan mencari pekerjaan, tapi saya mewakafkan diri saya untuk bangsa. Sampai saya mati saya siap. Bila perlu perang saya paling depan. Ini kalimat-kalimat yang menurut saya frontal tapi memotivasi kita sebetulnya. Jadi bahasa perang paling depan itu sebetulnya dalam kondisi negara hari ini bukan perang berarti senjata. Dengan senjata ya. Perang bisa perang ideologi, kebijakan dan lain-lain. Jadi kami sih masih optimis bahwa Pak Haji Prabowo, ketua umum kami, karena dia bahasanya seperti itu dan tidak pernah berubah, penyampaiannya selalu seperti itu, kita berharap 2024 dia tetap maju dan dapat mandat dari rakyat Indonesia. Nah, kalau tadi kita ngobrol sebelumnya kan, kalau itu usung apa yang dilakukan atau yang diusung oleh DPD agar Pak Prabowo itu bisa maju lagi. Tapi kalau secara langsung tadi beliau ketika ditanya oleh Sekjen Pak Muzani dalam forum Rapimnas atau Rakernas, beliau pasti menjawab, selama saya masih hidup saya siap mengabdikan diri untuk bangsa. Jadi kalau ada kesempatan dan mandat dari kader, dari rakyat, saya akan maju gitu kan. Saya tetap maju gitu kan. Jadi itu bahasa nasionalis yang
menurut saya patut kita contoh. Artinya gini, dia maju karena sosok bangsawan dia, nasionalismenya dia didukung oleh kader partai dan masyarakat menghendaki itu. Otomatis dia nggak bisa nolak, dia tetap maju. Karena kan kalau di beberapa survei ya, saya pernah dapat hasil survei di bulan April Mei gitu ya. Pak Prabowo itu masih tertinggi. Setelah itu mungkin Ganjar, terus kemudian Anies, terus kemudian Ridwan Kamil dan sebagainya. Nah hari ini ketika melihat survei masih Prabowo yang masih tinggi, apa yang bisa Akang lakukan untuk itu dipertahankan atau misalnya digolkan bisa menjadi kebenaran untuk jadi presiden gitu? Kita bicara lokal aja di Bogor. Di lokal Bogor. Gerindra Kota Bogor hari ini membentuk pengurus sampai tingkat RT dan RW. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Kemarin saya hadir di 2 titik pembentukan anak ranting namanya gitu kan. Pak Sopian gencar menginstruksikan ke PACP dan pengurus kelurahan untuk membuat struktural partai sampai tingkat RT. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi harapannya adalah menang pilegnya, menang pilkadanya dan menang pilpresnya. Jadi harus bekerja keras untuk mempertahankan survei dan memenangkan Bapak Haji Prabowo sebagai presiden gitu kan. Itu kan. Siap. Kang, kalau kita ulas sedikit ya, sebenarnya apa yang latar belakangi sehingga Akang itu jadi jatuh cinta dengan Partai Gerindra dan Prabowo gitu? Siap. Yang latar belakangi sebetulnya tadi kan pada saat saya awal dibujuk masuk partai, sebenarnya saya nggak melihat atau menilai ini partai apa sih. Saya memilih partai ini enggak, tapi lebih kepada platform perjuangannya. Jadi dulu itu Bapak Haji Prabowo 2008, ini cerita dari orang tua saya. Pak Prabowo mengumpulkan seluruh petani atau HKTI dulu tuh. HKTI dan Himpunan Kerukunan Tani ya Indonesia. Dikumpulkan di Bandung. Pak Prabowo berpidato, petani hari ini jangan mau dikendarain oleh partai. Petani hari ini jangan mau hanya dijadikan objek pada saat pemilu. Gimana kalau kita bikin partai sendiri? Nah dari situlah saya menilai bahwa Gerindra punya platform dan basically orang-orangnya sebagai pelaku perjuangan gitu kan. Para petani, para nelayan, buruh, kemudian pedagang pasar ya di dalamnya juga ada. Dan itu yang membuat saya tambah lagi orang tua saya kebetulan pas ibu sebagai pedagang, bapak sebagai petani. Artinya ini partai yang bisa memperjuangkan nasib orang tua saya. Akhirnya saya di situ mau masuk dan jatuh cinta lah terhadap Gerindra. Gitu kan. Siap. Lebih kepada platform perjuangannya. Setelah itu ternyata saya lihat sosok ketua umumnya ya lebih jatuh cinta lagi. Karena sesuai dengan cita-cita juga ya, cita-cita perjuangan. Betul. Nah, itu tadi mungkin hasil obrolan kita kan kita sampai di sini ngobrol. Mungkin nanti ketika ada kesempatan lagi mohon izin untuk diundang lagi supaya banyak hal-hal baru yang bisa kita ulas. Baik. Apalagi ketika nanti udah mantap jadi wali kota misalnya. Amin. Wali kota mana? Wali kota Tajur tadi. Wali kota Bogor lah kita doakan biar jadi wali kota Bogor. Masyarakat yang memilih. Iya. Kan 2024 berarti masih ada 2 tahun lagi ya. 2 tahun. Kalau di politik mungkin waktu yang pendek sebenarnya. Pendek banget. Iya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan hari ini adalah coba untuk lebih dekat dengan masyarakat supaya apapun yang nanti akan harapkan atau targetkan bisa tercapai. Amin. Jadi itu yang kita obrol tadi banyak hal mulai dari kinerja pekerjaan lah ya, dari mulai pekerjaan, hobi sampai ke soal partai. Mudah-mudahan ada yang bisa kita cermati dari itu ya, apalagi pengalaman-pengalaman. Kalau tadi Akang cerita soal berangkat dari security ya, itu sebenarnya cerita yang memotivasi itu ya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa pekerjaan yang mungkin di bawah kayak security itu kan mungkin tidak dihitung sama orang banyak. Terus kemudian supir angkot atau misalnya siapapun pekerjaannya, ketika punya cita-cita ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi apapun itu. Dan bukan hanya cita-cita sebetulnya, punya
punya harapan dia mau melakukan apa dan untuk siapa. Iya. Tadi kan punya perjuangan gitu kan. Iya, ada yang diperjuangkan. Ada yang diperjuangkan. Jangan sampai itu menjadi masalah ya ketika pekerjaannya dari berangkat dari situ. Ya mudah-mudahan pengalaman Kang Jenal ini bisa ditularkan untuk siapapun, termasuk buat teman-teman di Metropolitan. Saya juga ya mungkin mudah-mudahan bisa melakukan apa saja dan apapun untuk Kota Bogor. Amin. Terima kasih Kang Jenal sudah hadir di Metropolitan. Jadi nanti disambung Kang Jenal mau nyanyi ya. Waduh, kita akustikan. Terima kasih.